Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan melanjutkan ekspedisi kita yang kemarin. Kita kemarin sudah mengekspedisi Benteng Keraton Yogyakarta di sisi utara yang dekat dengan pojok Beteng Lor Wetan, di mana di tempat itu terjadi sebuah perang besar di masa lalu, yaitu Perang Sepoy antara Keraton Yogyakarta dan pasukan Inggris, di mana dalam peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Inggris. Nah, di sana kemarin kita mengekspedisi, yaitu lokasi yang ditemukan di bawah pondasi dari benteng keraton ini, yaitu kerangka manusia dan kerangka kuda. Yaitu yang bikin menarik di film Lebaran itu ya, kok ada kerangka kudanya itu loh. Apalagi kalau kita telisik ya, bahwa hewan kuda itu di zaman dahulu itu, apalagi di zaman-zaman kerajaan itu, memang sangat erat atau dekat dengan zamannya itu, zaman kerajaan ya. Jadi para patih, para pasukan, para raja itu memang kendaraan utamanya itu ya gajah atau kuda kalau zaman dahulu ya. Tapi ya kalau di zaman kerajaan Mataram sih saya perkirakan di masa kuda ya. Kalau gajah itu mungkin di zaman-zaman Hindu Buddha itu binatang gajah itu masih menjadi tumpaan ya, atau mungkin transportasi utama dari kerajaan atau orang-orang di masa itu. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di sisi timur selatan yang dekat dengan pojok Beteng Wetan. Nah, inilah hasil dari proses pembangunan revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta. Perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran ya, status tanah yang di dalam keraton ini sebenarnya adalah magersari atau hak adat yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna tanah kesultanan atau kadipaten. Dan kalau proyek ini jadi, nanti dari Sultan Ground menjadi margi Inggil. Jadi konon ya, di tempat-tempat ini yang sedang dibangun ini kan dahulu ini adalah terdapat banyak rumah-rumah warga, yaitu perumahan-perumahan yang menempel pada dinding benteng keraton. Ini dahulu kala itu sebenarnya ini adalah lahan kosong ya, tapi semenjak tahun 1970 wali kota saat itu mengizinkan untuk didirikan bangunan tempat tinggal atau juga sampai ada kios-kios gitu ya. Nah, ini teman-teman, saya akan mencoba untuk mengekspedisi lokasi ini. Nah, inilah teman-teman, saya sedang membedakan antara bangunan lama dan bangunan yang baru. Nah, ini kalau ini kayaknya bangunan lama ya. Ini bangunan lama. Dan yang di sampingnya itu adalah bangunan baru yang dibangun oleh penduduk di sekitar sini, dibangun tempat tinggal ya. Dan akhirnya karena tempat ini masuk ke dalam program ya, atau proyek revitalisasi keraton, yaitu pembangunan benteng keraton menjadi seperti sedia kala atau semula, maka rumah-rumah yang ada di sekitar sini itu ya ibaratnya dirubuhkan ya, atau mungkin disterilkan gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini sudah banyak lubang-lubang ya, atau mungkin ya kayak sebuah parit. Di situ nanti akan dibangun pondasi-pondasi benteng keraton ya. Memang kalau kita lihat dari pembangunan ini ya, kalau kita imajinasikan memang ya, kalau menurut TV Lebaran saya lebih memilih dari segi kekuatan dan kemewahan ya, kemegahan itu memang lebih megah dan lebih mewah itu bangunan yang asli, yang original, seperti yang berada di sisi kiri saya ini adalah bangunan benteng keraton Yogyakarta yang masih original atau masih
masih asli ya, begitu megah ya, meskipun dari sisi pembangunannya itu ya tidak menggunakan semen ya, hanya mungkin menggunakan perekat kayak ada gamping, terus remukan batu bata dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan sudah pakai perekat semen ya. Nah ini teman-teman, saya akan berkeliling full benteng Keraton Yogyakarta ini ya. Sebenarnya kan saya mulai berkeliling itu dari kemarin ya, di saat saya mengekspedisi lokasi penemuan kerangka kuda dan manusia. Itu saya sudah mulai start berkeliling, dan ini saya lanjutkan di sisi selatannya. Jadi nanti saya berkeliling full benteng keraton ini. Nah ini saya tidak akan matikan HP-nya kayaknya ya, pokoknya nyambung gitulah ya. Jadi biar pemirsa TV Lebaran itu dapat melihat full semuanya, keliling dari benteng Keraton Yogyakarta kondisi yang terupdate atau terbaru. Nah juga perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran ya, saya akan bercerita sedikit tentang tembok Baluwarti ini. Jadi tembok Baluwarti keraton ini didesain dan dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, sekitar tahun 1755 sampai 1792. Dan pada pembuatan benteng ini awalnya cuma dibuat dari jajaran dolok atau gelondongan kayu. Dan menurut TV Lebaran itu ya kayak gitu, itu loh apa, kayak mungkin ya, kemungkinan ini kayak pembuatan kandang sapi itu ya, itu kan kayak kayu-kayu itu dipalang-palang gitu ya, itu kemungkinan seperti itu sih bayangan dari TV Lebaran ya. Dan bentuk dari benteng Baluwarti ini adalah mirip seperti persegi empat, namun lebih besar bagian timur. Panjang dari timur ke barat adalah 1200 meter, sedangkan utara ke selatan adalah 940 meter. Namun pada sisi timur keraton diperpanjang sekitar 200 meter karena di sana terletak kediaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau Putra Mahkota. Tempat tinggal Putra Mahkota ini dikenal juga sebagai Istana Sawo Jajar. Dan selanjutnya juga bahwa pemirsa TV Lebaran perlu ketahui juga bahwa Keraton Jogja itu memiliki dua lapis benteng perlindungan dan pertahanan ya. Yang pertama adalah benteng Cempuri ya, yaitu benteng yang melindungi bagian inti dari keraton atau tempat tinggal raja dan keluarga. Lapisan kedua adalah benteng Baluwarti. Benteng ini cakupan perlindungannya lebih luas, yaitu melindungi juga tempat tinggal kerabat sultan atau pemukiman abdi dalam. Benteng yang direvitalisasi inilah, yang di kiri saya inilah, yang disebut sebagai benteng Baluwarti, yang melindungi area jeron benteng keseluruhannya. Nah inilah teman-teman yang disebut sebagai benteng Baluwarti, yang kini mau dibangun seperti sedia kala pada masa lalu ya. Jadi seperti sedia kala pada masa lalu, jadi mau dibentuk seperti dahulu kala. Semoga saja nanti juga revitalisasi ini tidak berhenti di bentengnya ya, tapi nanti di keseluruhan dari Keraton Yogyakarta. Nah inilah teman-teman, sudah rata dengan tanah ini bangunan-bangunan yang menempel pada dinding-dinding benteng keraton. Dan kalau saya lihat ya, dinding-dinding benteng keraton ini sudah banyak yang hilang ya kalau saya lihat ya, karena saya lihat strukturnya ini di sisi barat selatan ya, yang dekat dengan pojok benteng kulon ini memang temboknya itu sudah banyak yang hilang kalau saya lihat ya, karena dari strukturnya ini memang struktur baru. Cuma saya juga masih melihat sisa-sisa dari benteng keraton yang original ya. Nah inilah teman-teman, inilah lokasinya. Ini nanti memutar ya, memutar sampai ke alun-alun utara. Nah inilah penampakan dari pojok benteng kulon. Nah ini adalah bentuk benteng yang original. Jadi ketebalannya seperti ini. Kalau kita bandingkan ketebalannya dengan ketebalan benteng-benteng sebelumnya, yaitu benteng-benteng Keraton Pleret, Keraton Kota Gede, memang besar benteng Keraton Pleret ya, atau
Keraton Kota Gede. Nah ini teman-teman ya, ini yang original tapi sudah ke arah timurnya itu sudah nggak ada ya, sudah bergantikan dengan pemukiman penduduk ya, tapi sekarang mau disterilkan ya. Nah ini saya posisi di barat dari Keraton Jogja, jadi saya muter ya dari timur terus ke selatan terus ke barat. Nah ini nanti semua akan disterilkan dan akan dipulihkan semua dari bentuk baluarti benteng Keraton Jogja ini ya teman-teman ya. Jadi ya ini sudah umurnya kan sudah ratusan tahun juga ya keraton ini ya, ini menjadi saksi bisu akan berdirinya kota Jogja. Tentu saja kota Jogja itu ya tidak seperti ini dahulu ya. Sekarang sudah padat merayap, di mana-mana bangunan, di mana-mana hotel, di mana-mana penuh dengan kepadatan. Kalau zaman dahulu kemungkinan besar ya masih banyak hutan belantara ya. Jadi ya masih sejuk lah gitu ya. Nah ini teman-teman saya sudah mau di sisi utara dari Keraton Jogja, yaitu yang berdekatan dengan pojok beteng Lor Kulon ya. Jadi nanti itu di keempat sisi dari benteng keraton ini, jadi dari pojok beteng wetan, pojok beteng Lor Wetan, pojok beteng Lor Kulon, pojok beteng Kulon itu nanti semuanya itu akan direvitalisasi. Jadi nanti bentengnya itu betul-betul melingkar ya seperti dahulu kala. Lah ini teman-teman, ini dahulu kala juga termasuk pelengkung ya, pelengkung tempat masuknya mungkin para abdi dalam atau raja atau mungkin juga rakyat biasa yang mau menghadap itu lewat sini ya. Jadi ini termasuk salah satu pintu gerbangnya dari Keraton Yogyakarta. Tapi sekarang sudah tidak berbentuk pelengkung ya. Yang masih berbentuk pelengkung itu ya cuma pelengkung Wijilan sama pelengkung yang dekat dengan alun-alun selatan. Saya lupa namanya itu apa ya. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di sisi utara, yaitu yang berdekatan dengan pojok benteng Lor Kulon ya. Kita bayangkan bagaimana dahulu kala pasukan-pasukan yang ada di sini ini ya, berjajar-jajar, berlalu lalang ya. Mereka apalagi seandainya terjadi peperangan ya, bagaimana mereka sibuknya, bagaimana mereka mengatur strateginya, bagaimana dahulu situasinya mereka di dalam satu komplek itu pengen mempertahankan keraton ya. Jadi dulu kan perang ya, perang melawan Belanda atau mungkin melawan pemberontakan ya. Jadi kemungkinan besar Inggris ya, terutama di saat perang Sepoi itu, kemungkinan besar keraton ini sudah dikepung ya. Jadi mau kemana lewat keluar itu juga tidak bisa. Makanya yang saya pengen tanya itu ya, tanyakan dalam hati ya, atau mungkin juga bertanya kepada para raja-raja dahulu kala, kenapa kok tidak membuat terowongan gitu ya, terowongan yang kemungkinan besar itu bisa keluar keraton tapi tidak melewati pelengkung-pelengkung pintu gerbang itu. Jadi seandainya mau keluar itu musuh itu tidak tahu gitu ya. Tapi apakah ada juga sih, saya juga tidak tahu ya. Nah ini teman-teman, saya sudah melewati pojok benteng Lor Kulon dan ini saya akan menuju ke sisi timur lagi. Jadi ini berada di sisi utara tapi kita berjalannya ke timur ya. Nah ini kita di sini juga terlihat rumah-rumah ini juga sudah dikosongkan ya. Dan menurut berita kemarin itu ada peristiwa yang mungkin ya tidak mengenakkan ya, atau mungkin juga berita duka bahwa di saat pengosongan ini atau mungkin di saat-saat proses meratakan rumah ya, ini ada salah satu pekerja itu yang wafat ya karena tertimpa atap beton gitu, kalau nggak salah seperti itu ya. Kita doakan aja semoga beliau ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu ya, karena kan juga konon
orang yang wafat tuh tertimpa seperti itu termasuk mati syahid ya. Kita hanya berdoa kebaikan kepada beliau ya. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi di dalam keraton ini betul-betul sudah banyak pemukiman ya, kayak sebuah apa ya, mungkin kalau dibilang ya kayak sebuah kelurahan ya. Jadi sangat lebar dan diisi dengan pemukiman yang ya banyak sekali, sudah berbagai ragam keluarga ya. Nah ini teman-teman, ini juga salah satu pintu gerbang sebenarnya, pintu gerbang dari Keraton Yogyakarta yang tidak tidak berbentuk pelengkung lagi ya. Nah, ini sebenarnya kalau sekarang ini, karena kita sudah melewati sebuah pintu gerbang dari keraton, kita berarti kita sudah di sisi luar dari keraton ya, karena temboknya itu sudah ada di kanan saya ini. Tapi ya ini yang terlihat bukan tembok lagi, tapi sudah pemukiman warga. Jadi kalau nanti mau mensterilkan atau mengembalikan ke posisi semula dari keraton ya, tentu saja rumah-rumah yang ada di kanan kiri saya ini tentu saja harus disterilkan ya, atau ya dipindah gitu ya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di alun-alun utara. Nah, ini adalah tempatnya tempat yang sangat luas ya. Di sini kemungkinan pada zaman dahulu ya digunakan untuk khusus kerajaan ya. Jadi mungkin untuk upacara atau mungkin untuk latihan perang dan lain sebagainya. Dan di sisi kiri saya ini adalah Masjid Agung atau Masjid Gede Kauman. Nah, jadi ya saya ini sudah muter keseluruhan dari benteng Keraton Yogyakarta. Terus apa yang dapat kita ambil iktibar, atau mungkin yang dapat kita ambil ilmunya dari ekspedisi kita kali ini ya, samalah sebenarnya. Kita itu dalam mengekspedisi itu memang kita meniti sebuah sejarah atau sebuah waktu, di mana waktu itu akan terus berganti, waktu itu akan terus bergulir dan tidak akan bisa terulang kembali. Maka sangat benar sebuah pepatah mengatakan bahwa yang paling mahal itu adalah waktu, karena waktu itu tidak akan pernah terulang kembali. Kita hitung saja raja yang pernah bertahta di kerajaan ini itu dari Hamengkubuwono pertama sampai Hamengkubuwono ke-10. Itu menandakan bahwa perputaran waktu itu terus berjalan dari 1 sampai ke 10, dan entah nanti sampai ke berapa akan bertahan, yaitu Kerajaan Mataram di bumi Yogyakarta. Nah ini teman-teman, kita sudah akan sampai lagi di Plengkung Wijilan. Itu tadi kita adalah permulaan kita dalam mengekspedisi benteng Keraton Yogyakarta. Jadi benteng ini ya sebagai pertahanan. Seandainya musuh ya, ibaratnya itu musuh itu tidak langsung bisa masuk ya. Jadi luasnya ya sangat luas sekali, meskipun luas dari keraton ini lebih kecil ya dari keraton yang ada di Solo, karena kan secara permulaan pendiriannya itu memang lebih dahulu, yaitu Keraton Solo yang ada di Solo ya. Jadi setelah Solo baru disinilah didirikan Keraton Yogyakarta. Ya itu aja ya laporan untuk lebaran kali ini. Kita mengekspedisi sebuah benteng keraton, kita mengekspedisi sebuah sejarah waktu yang ada di Yogyakarta. Yogyakarta memiliki sebuah sejarah panjang, terutama tentang sebuah kerajaan yang memimpinnya, yaitu Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang sampai saat ini masih kokoh berdiri di tengah kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.